Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah tema, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kali lagi, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Pembahasan tema kita ini akan saya dasarkan di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat seluruh bacaan, terkhususnya dalam Kolose pasal 2 ini, perikop yang diberikan kepada bacaan kita yaitu berbicara tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Berbicara tentang kata penuh berarti seluruh wadah sudah terisi semua, tidak ada ruang atau segi yang terluang atau yang kosong. Bila suatu wadah tidak bisa diisi secara penuh, berarti ada kebocoran pada wadah tersebut. Demikian pula dengan kehidupan Kristen. Mustahil seseorang akan mengalami kehidupan yang dimana dia mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus bila ada sesuatu yang bocor di dalam hidupnya. Kebocoran inilah yang membuat kerohanian seseorang tidak pernah bertumbuh maksimal. Ingatlah Bapak Ibu bahwa setelah menjadi seorang Kristen dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hal-hal yang harus kita perjuangkan secara terus-menerus di dalam hidup ini agar kita mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Dan menurut bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 ini, berbicara yang pertama supaya kita mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus, yaitu kita tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rasul Paulus menganalogikan orang yang tetap di dalam Tuhan itu ibarat pohon yang kokoh. Pohon yang kokoh karena apa? Ia tertanam dengan baik, dengan akar yang menjalar di bawah permukaan tanah. Pohon seperti ini bukan tidak mengalami terpaan angin. Dia akan mengalami angin bahkan badai sekalipun, tetapi ia akan tetap kokoh bertahan ketika angin itu datang menerpa. Tuhan Yesus juga menjelaskan prinsip, ya Bapak Ibu Saudara, ya ibaratnya ranting, ya di dalam kehidupan Kristen ibaratnya ranting yang melekat pada pokok anggur, ya. Di mana pokok anggur itu adalah diri Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayat keempat firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting yang melekat erat pada pokok akan mendapatkan getah yang membuatnya potensial berbuah lebat. Pemazmur juga menggambarkan Bapak Ibu Saudara bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air berpotensi untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Ungkapan hendaklah hidupmu tetap secara gramatikal merupakan sebuah kata kerja atau perintah untuk hidup secara konsisten, tidak mudah berubah, tidak mudah goyah dalam segala keadaan. Suatu tindakan yang harus selalu diupayakan dalam diri kita sendiri atas segala situasi dan kondisi yang tengah kita alami. Agar dapat menjadi orang Kristen yang konsisten, yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang ada, kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana kita dapat mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Yang pertama, yaitu kita tetap hidup di dalam Dia. Kita tetap di dalam Kristus. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, dengan kita berjuang, berusaha untuk tetap hidup di dalam Kristus, hidup kita akan mengalami kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita tetap bergairah menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, dan kita tetap tinggal di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.